Yang pertama adalah pasal 1 penghinaan terhadap presiden ya. Saya rasa tadi udah sangat clear ya kita jelaskan bahwa yang pertama ini bukan pasal yang baru ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca kitab undang-undang hukum pidananya, teman-teman pasti ngerti mana yang dihina, mana yang kritik. Kalau soal kebijakan apapun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa nggak ada masalah. Kementerian Hukum kayak seperti Kementerian Hukum kemarin ya, terkait dengan isu royalti umpamanya. Kami nggak ada masalah kan dikritik oleh publik, tapi kami buktikan, kami jawab bahwa kami lakukan pembenahan bagaimana kemudian sistem royalti itu bisa dipercaya oleh lembaga LMKN, itu bisa lebih dipercaya dan lebih transparan. Kan itu dijawab. Jadi nggak ada masalah soal kritik kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti katakanlah masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di ada gambar yang tidak senonoh ya. Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik ya, nggak pernah ada ya. Kemudian yang pasal 188 ini soal penyebaran ideologi komunis. Ini juga bukan pasal baru ya. Ini pasal yang lama, bahkan ada yang baru. Yang baru itu seperti yang disebutkan yang terakhir. Kalau tujuannya adalah untuk kajian, itu tidak dipidana. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Bahwa kita sudah bersepakat ideologi kita adalah ideologi Pancasila, ya. Kita sudah tahu ajaran komunisme tidak boleh disebarluaskan karena itu bertentangan dengan Pancasila, ya. Saya rasa tidak ada masalah dengan hal ini. Kemudian CCTV, pemeriksaan body cam, nanti mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya Pak. Nanti dalam RPP-nya juga nanti kita akan coba, karena berbasis teknologi informasi, nanti akan kita diskusikan dengan tim 12 dalam rangka penyusunan RPP, penyempurnaan RPP yang akan datang ya. Kemudian Putu dari Kompas TV, Polri penyidik utama. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana pengawasan dan resiko penyidik kalau melakukan tindakan dan ternyata proses pemeriksaannya itu tidak terbukti, itu bisa berakibat kepada yang bersangkutan. Apalagi kalau ternyata itu tidak benar, tadi sudah disampaikan ada pidananya dan bisa dilakukan pemeriksaan secara etik ya. Jadi dua resikonya. Jadi itu yang sama sekali dulu tidak ada di dalam KUHP kita yang baru ya. Kemudian yang terakhir apa nih ya? Stiker. Ya kalau stiker mah kalau jempol oke sama Menteri Hukum, apalagi dengan Presiden, ya siapa yang mau, kan? Siapa yang mau? Tapi kalau buat sesuatu yang tidak senonoh, batasannya sekali lagi, kan apa yang dimaksud penghinaan, itu delik biasa, di penghinaan biasa itu sudah ada ya. Jadi tinggal ada pemberatannya. Jadi sekali lagi yang kayak seperti ini teman-teman sudah bisa pahami mana yang boleh, mana yang tidak. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Ya. Kita berusaha untuk bisa memastikan
bahwa produk undang-undang ini adalah produk politik. Itu dulu yang harus kita sepakati ya. Ini produk politik. Pemerintah tidak sendiri. Kalau pemerintah sendiri, maka tentu akan jauh lebih mudah. Tapi pembentuk undang-undang itu kan ada di DPR. Kita bersama-sama dengan DPR membahas itu. Konfigurasi politik juga akan sangat menentukan. Pada saat pembahasan RUU KUHP itu tentu berbeda pada saat pembahasan RUU KUHAP. Itu beda konfigurasinya. Sehingga proses yang terjadi di parlemen juga itu jangan apa namanya ya, tetapi semua sekali lagi diupayakan, sudah dimaksimalkan semua upaya yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mungkin tambahan ya Pak. Makasih Pak Menteri, saya hanya menambahkan dua hal. Jadi memang terkadang begitu KUHP ada, kita baca kaget, padahal itu barang lama. Saya kasih tahu buat saudara-saudara ya, pasal 188 KUHP baru itu adalah hasil reformasi. Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Jadi begitu ketika terjadi reformasi, mereka menuntut kepada Presiden Habibie waktu itu untuk mencabut undang-undang subversif. Undang-undang subversif itu dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999. Dan pada saat yang bersamaan, terbitlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menambahkan 6 ketentuan baru dalam pasal 107A sampai dengan pasal 107F KUHP yang lama. Itulah yang kemudian dipindahkan menjadi pasal 188 sampai sekian-sekian itu. Jadi bukan hal yang baru. Ini kan persoalannya Anda tidak pernah membaca, tiba-tiba membaca kaget. Itu udah barang lama, barang basi itu. Dan itu hasil reformasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang kemudian diformulasikan menjadi pasal 188 KUHP yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ingatkan ya, istilah Polri penyidik utama itu bukan maunya pemerintah dan DPR, bukan. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika Undang-Undang P2SK itu diuji di Mahkamah Konstitusi, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Polri itu adalah penyidik utama. Maksud penyidik utama itu adalah melakukan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Jadi bukan pemerintah dan DPR, itu kita memformulasikan yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Sebetulnya ini juga menjadi, saya lihat banyak di TikTok yang menyesatkan, seakan-akan KUHP yang baru ini lalu menegasikan kewenangan PPNS. Keliru. PPNS tetap punya kewenangan, hanya saja harus berkoordinasi dengan Polri sebagai korwas PPNS berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu saja sebetulnya, berkoordinasi, tapi dia punya kewenangan yang sama ketika KUHP baru ini belum ada. Sebetulnya mengenai Polri ini sebagai korwas itu bukan hal yang baru. Baca dengan baik pasal 6 KUHP yang lama. Itu ada di dalam penjelasannya, mengatakan bahwa Polri itu adalah koordinator pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. Sekali lagi, bukan hal yang baru. Makasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.